Mari jemaat kita naikkan doa syukur kita. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh ucap syukur atas kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus dan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengenal pribadi yang ajaib dan dahsyat itu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Sang Alfa dan Omega, Engkau yang menjadikan alam raya, Engkau yang menilik sampai kedalaman jiwa manusia. Terima kasih Tuhan untuk karya kasih-Mu, keselamatan yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Sungguh layak dan patutlah Engkau kami puji dan kami sembah, Engkau kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang dengan ucapan syukur. Kami mau merayakan, kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu selalu Tuhan. Kami dedikasikan, kami persembahkan ibadah kami pagi ini hanya bagi nama-Mu, dan kami mulai semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Shalom semua warga kerajaan, terutama yang terlibat di dalam Rock Representative of Christ Kingdom, RIM ministry kita, Rock International Ministry. Saya percaya tahun 2026 ini kita akan memasuki yaitu a new level di dalam hubungan kita dengan hamba-hamba Tuhan, dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Karena itu pertama-tama saya mau katakan have a blessed Christmas. Tapi jangan pikirkan it's just another Christmas. Maybe it's the last Christmas yang kita hadapi, karena firman Allah mengatakan akhir zaman akan tiba masa yang sukar, kalepos, masa yang buas, savage, biadab. Terhadap siapa? Terhadap umat Tuhan, terutama kepada saudara saya. Saudara akan banyak pengikut Kristus yang memilih untuk bergabung dengan New World Order. Tetapi saudara saya akan mengatakan dengan jelas, Jesus is the only way. Karena itu di hadapan kita menghadapi juga banyak tantangan saudara. The year of preparation kita lewati, tetapi tetap prepare. Tetapi ada yang penting, 2026 the year of decision. Decision yang saudara ambil menentukan masa depan kita dan keturunan kita. Belajar dari Joshua. Pilih hari ini, siapa yang kamu sembah? Dunia, Baal, Babylon, New World Order, atau kepada Tuhan Allah Israel yang kita sembah? For me and my house, for me and Rock Ministry and RIM, dan nanti RAIN, Rock International Apostolic International Network, we will serve the Lord. Kita menyembah kepada Tuhan. Mazmur 2 menjelaskan perbedaan the nations and the nation. Kita termasuk the nation, persemakmuran dengan Israel. Karena itu sekali lagi selamat menyambut, memperingati kedatangan Yesus pertama kali. Tapi dengan sebentar lagi, kalau kita melihat di depan mata kita penggenapan perang Gog Magog, Ezekiel 38-39, kedatangan Kristus tidak lama lagi saudara. Prepare yourself, prepare your children, prepare your family, prepare seluruh jemaat.
dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, have a blessed Christmas 2025 and have a joyful and preparation, yaitu tahun 2026, the year of decision. Decide, be decisive in Jesus' name. Amin. Salam Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hari yang bahagia ini Bapa. Terlebih Tuhan, untuk kesempatan pagi ini kami akan memberikan persembahan, dan kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, dan kami rindu untuk memberi dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu bisa lakukan melalui scan kris atau transfer, atau memasukkan amplop-amplop yang Bapak Ibu pegang nanti di kotak-kotak yang tersedia di saat selesai ibadah nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu.
Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Eye of the world to step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Seorang anak
Penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Sang Pemberi damai, Raja damai. Kami sambut Engkau, Tuhan kami yang ajaib. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi warga kerajaan nyatakan, penasehat ajar, Dia Allah yang perkasa, Yesus Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus kami, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajar, Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami dengan sukacita menyambut Engkau, Tuhan Intro. Yesus. 1, 2, 3. Gembiralah saudara, beri hatimu lega, rayakan hari jadi pembaru dunia. Terangnya telah menghalau gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sama-sama kami nyatakan kegembiraan kami untuk Engkau, Tuhan Yesus. Ini sukacita kami, Tuhan, untuk menyambut Engkau. Haleluya. Bernyanyilah lega, kasihilah sesama, sejati dan mesra. Indahnya masa Natal, tiada bandingnya. Oh, kabar gembira besar, kabar
bersukacita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah, sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Hari ini ku bersukacita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Hari ini ku bersukacita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu. Nyatakan sekali lagi, hari ini ku bersukacita. Haleluya. Bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Kami sambut Engkau Tuhan. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Sama-sama datang, Yesus Tuhanku. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Sama-sama datang, Yesus Tuhanku. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Sama-sama datang, Yesus Tuhanku. Sama-sama datang, Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Biarlah semua yang bernafas menyembah Engkau Tuhan Yesus kami yang tercinta. Segala bangsa dari pulau dan benua. Hai. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Sing Gloria. Kami muliakan Engkau Tuhan. Say. Muliakan Tuhan. Sambutlah Sang Raja yang lahir bagi kita. Lambang pemerintahan di
sukacita Tuhan. This is your day, God. Woo! There's a light, the sun with hope and grace. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. Sing with us. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Warga kerajaan, say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Say, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan Yesus. Woo! Kami mau tinggalkan masa lalu kami untuk berjalan bersamamu Tuhan. What happened yesterday? Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. What happened yesterday? Cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday.
Selamat Natal. Dan persiapkan diri lagi berapa hari untuk masuk tahun 2026. Nah, pesan Natal yang saya kirim ke quote dikatakan begini. Kita merayakan hari kelahiran Yesus. Tapi jangan hidup lama kita cuma dihiasi dengan hadiah, atribut-atribut Natal. Tapi lebih terpenting, dia merubah hidup kita dalam segala hal. Amin. Jadi harapan saya masuk di perayaan Natal hari ini, kita bukan hanya merayakan dia yang lahir di kandang, ditempatkan di palungan, tapi sadar kita, di tempat yang kotor dia ada, berarti hidup kita sekotor apapun, dia mau merubah untuk hidup kita dipermuliakan bagi nama Raja yang kita kenal, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah untuk itu kita lihat tema yang bicara tentang dia adalah penasehat ajaib. Kita akan lihat dalam ayat 5 dibilang begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, kata putra artinya dewasa, telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya dan namanya disebut apa orang? Penasehat ajaib. Tapi ingat bukan hanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah untuk itu kita akan lihat, tadi saya katakan dia berikan sebagai seorang putra. Kerinduan hati Tuhan saya percaya untuk kita jemaat Kuta khususnya di sini untuk menjadi dewasa. Artinya bukan hanya bertumbuh tapi berbuah banyak dan tetap. Haleluya. Nah itu kerinduan hati Tuhan. Kata dewasa di sini. Nah untuk itu kita lihat apa yang Tuhan tunjukkan menggenapi nubuatan Yesaya 9 ayat pertama sampai dengan 6. Apa yang dia genapi? Sehingga kita sadar, kita terima dia bukan lagi sebagai bayi, tapi Tuhan Juru Selamat Raja di atas segala raja. Nah saya tidak tahu masih enggak saudara di Komsel ini menjangkau untuk orang-orang yang belum pernah percaya atau kenal, atau yang tersesat, atau belum bergereja, atau belum tahu arah hidup yang sebenarnya. Masih Pak Sony ya? Puji Tuhan. Nah kita lihat sekarang, apa yang dia genapi di sini, dan terus bagaimana respon kita sebagai warga kerajaan dalam merayakan hari Natal ini, sehingga kita bukan hanya melihat dia sebagai bayi, tapi dia adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan biarlah kami berada dalam hadirat-Mu dan kami bersyukur Engkau yang hidup, perkasa, ajaib, mulia, Engkau yang terhebat segalanya ada dalam hidup kami. Dan hari ini kami percaya Tuhan punya kerinduan hati. Kami tidak merayakan hari kelahiran Yesus sebagai orang yang sekedar mengikuti celebration ini. Tapi benar-benar kami berubah dan menjadi murid Yesus untuk kami responi hari kelahiran-Mu ini. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita lihat kembali. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita lihat. Kehadiran Yesus Kristus Tuhan menggenapi nubuat di pasal ini. Apa yang dia genapi? Kita akan lihat. Yaitu dari ayat pertama sampai yang kedua. Berkata begini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang kedua. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai. Banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita
di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat pertama dan kedua ini kita lihat apa yang dia genapi, dari kegelapan terbit terang yang ajaib. Dan ada pesta sukacita. Haleluya. Haleluya. Itu yang terjadi. Ya. Dan yang terjadi itu kita tahu bahwa kegelapan di sini melambangkan yang tadinya hidup saudara dan saya dalam kebingungan, penderitaan, kehilangan arah, apa saja. Dia bisa robah segalanya itu dengan terang yang ajaib. Hari ini saudara coba renungkan, bagi saudara yang sudah lahir baru. Nah bagi saudara yang belum, hari ini juga, saudara yang mau terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja, saudara pun akan mengalami pesta yang sama untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi dari gelap, kegelapan terbit terang ajaib dan pesta sukacita. Ada sukacita yang kita alami setelah hidup kita dirubah dalam tekanan-tekanan itu. Dia menggenapi itu, dan waktu saudara respon, dia terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, Raja dan segala raja, saudara pun mengalami seperti itu. Haleluya. Jadi harapan saya tidak kita merayakan hari kelahiran hari ini di dalam hidup yang tetap hidup lama, cuma beragama. Tapi hidup kita berubah. Saudara, kalau rayakan hari ini misalnya dengan tepuk tangan meriah, tapi saudara masih tetap di dalam pinjol, dalam judi online, seks bebas, hidup dengan hanya iri hati, tertekan, percuma. Tapi berubahlah, kita merubah, kita mau menyambut dia sebagai raja dalam perubahan yang dia rubah kita untuk Tuhan dipermuliakan. Dikatakan bukan hanya terang yang ajaib, ada pesta. Apa yang saudara lihat? Dulu saudara lihat, saudara masalah di ekonomi. Saudara lihat Tuhan rubah, ekonomi berubah. Rumah tanggamu berubah. Tapi kenapa sekarang tidak berubah lagi? Karena kita tidak konsisten. Kita cuma bermain-main dia sebagai orang yang menganggap dia menghiasi saja hidup lama kita. Tapi kita tidak mau hidup kita dirubah dan berubah. Haleluya. Loh, amin. Itu yang dia genapi. Ayat yang berikut kita lihat, bukan hal-hal yang berikutnya, bukan hanya kegelapan, bukan itu. Tapi Yesus datang sebagai terang dan bukan sekedar memberi saran. Dia tidak sekedar datang di muka bumi ini cuma memberi saran, tapi lebih daripada itu, dia membawa arah baru bagi kehidupan saudara dan saya. Ada selalu hal yang baru. Entah berapa usiamu. Hari ini usiamu misalnya 70 tahun, masuk 71, ada arah yang baru. Hidupmu 89 tahun, masuk 80 tahun, ada hal yang baru. Orang katakan sudah tua, tahu diri. Tua itu normal, tapi semangat tetap muda, roh bernyala-nyala, jiwa makmur, tubuh sehat dan bugar, itu adalah pilihan. Dan itu jaminan dari Sang Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Itulah pesta sukacita. Ya. Karena dia adalah bukan datang sekedar memberi saran, tapi membawa arah baru bagi kehidupan kita. Hal yang lain kita lihat dia menggenapi. Ayat 3 dan 4. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat yang keempat, sebab setiap sepatu tentara yang berderap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat 3 dan 4, apa yang dia genapi di sini saudara lihat, semua musuh dikalahkan. Beritahu kiri kanan, semua musuh kita telah dikalahkan. Haleluya. Makanya karena semua musuh telah dikalahkan, sukacita kebenaran karena musuh kita telah dikalahkan oleh Sang Raja kita, yaitu di atas salib dan dia bangkit. Makanya hari ini
hari kelahiran Yesus ini suatu peristiwa. Tapi bukan yang terpenting. Dia hidup, mati bangkit, itu peristiwa yang membawa hidup saudara berubah. Itu yang terpenting, lahir baru. Haleluya. Tapi tanpa kelahiran, dan mungkin dia bisa hidup di muka bumi, dan mungkin dia mati, dikubur dan bangkit. Dan hari ini renungkan, tidak ada seorang yang mau mati, dihina, dilucuti, ditelanjangin. Haleluya. Dan dia lahir di kandang, ditaruh palungan, itu pun pinjaman. Haleluya. Dia mati pun itu kuburan yang dipinjamkan. Mati kayak salib di Golgota itu pun pinjaman. Tapi hari ini bersyukur dan percaya. Dia bangkit, dia hidup, dia adalah terang, dialah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah gembala yang baik, dia pintu, dia adalah roti hidup, dia adalah pokok anggur yang benar, dia juga adalah terang dunia dan kebangkitan kehidupan. Lebih lagi, dia adalah Alfa dan Omega. Coba renungkan itu. Jadi ini yang dia buat, semua musuh dikalahkan. Dan semua musuh dikalahkan, kita perlu bersyukur. Justru kita bisa ada di sini. Kita bukanlah kebenaran karena perbuatan kita. Kita kebenaran dalam Tuhan karena Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ya, jadi sukacita kebenaran itu kita sadar di situ kan. Ya. Dan lebih daripada Yesus bukan hanya meringankan beban saudara, mengentengkan, bukan. Tapi kuk gandar di bahu, tongkat penindas, ia mematahkan sumber penindasan itu. Sumbernya yang dipatahkan, yaitu sang iblis. Sudah kalah 2000 tahun lalu. Jadi kalau kita merayakan dia dalam hidup yang berubah, bukan hanya tahun kemarin, tahun ini, tahun depan, kita tetap mengalami pesta yang tidak pernah pudar. Kapanpun dia datang, itu urusan Tuhan. You are prepared, persiapan dirimu tentang apa yang sudah dia genapi buat ini. Nah yang lain lagi kita lihat, yang dia buat, ayat yang ke-6. Berkata begini, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud. Dan di dalam kerajaan karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan sekarang sampai selama-lamanya kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Apa yang dia genapi? Saudara lihat, damai sejahtera tidak berkesudahan. Apalagi memerintah mendasarkan keadilan dan kebenaran. Yang lain lagi, kerajaan pemerintahannya kekal. Haleluya. Jadi makanya di ayat 5 tadi kita sudah baca awal, dia disebut penasihat ajaib. Bukan hanya penasihat ajaib, dia sekaligus raja, Tuhan dan juru selamat. Dan harapan sejati bukan pada sistem dunia, sistem iblis atau daging. Harapan sejati kita, dengar baik-baik, hanya kepada sang raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang memiliki kerajaan Allah yang tidak tergoyahkan. Makanya saudara berada komitmen di Rock, Representative of Christ Kingdom, bukan sekadar slogan. Saudara adalah warga kerajaan Allah dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Dunia boleh ketakutan, apapun ketakutan, dalam Yesus ketakutan itu hilang karena iman kita kepada Dia yang sudah mengalahkan segala musuh kita. Coba renungkan itu. Nah, hari ini tolong bertanya-tanya dalam diri saudara, sudahkah saudara merayakan pesta Natal ini dengan pengertian bukan lagi hanya dengan manusia lama yang dihiasi atribut-atribut Natal atau hadiah-hadiah, kado. Saya Anda melarang itu, tapi lebih hidupmu berubah. Amin. Beritahu kiri kanan, sudahkah engkau berubah? Tidak usah dijawab.
Haleluya. Ya, yang senang berita ini, harapan saya pulang dan berubah. Supaya saudara mengalami perjanjian Tuhan yang hebat dan dahsyat. Nah, sekarang kita masuk kepada poinnya. Apa sih respon dan penerapan oleh warga kerajaan Allah? Responnya apa? Kalau kita lihat dia menggenapi nubuatan seperti itu, dan apalagi saudara sudah mengalami, tapi kenapa lagi berdiam dan kembali? Perbaikilah respon saudara, respon dan penerapan oleh warga kerajaan Allah yang Tuhan mau. Ingat, bersinar dan menjadi pembawa terang. Katakan, bersinar dan menjadi pembawa terang. Banyak orang tertarik dengan mujizat, kesembuhan, keajaiban. Tapi setelah dia dapat itu, dia tidak lagi bersinar. Banyak orang yang menikah belum punya anak, didoakan. Tahun-tahun berikutnya berubah, punya anak. Tapi 5 tahun, 4 tahun, tiba-tiba cerai. Halo? Usaha tadinya bangkrut, didoakan. Makin diperkaya, tapi makin jauh dari Tuhan. Karena kita tidak punya pengertian. Bahwa terang itu kita sudah terima, terang ajaib. Tugas kita sekarang sebagai tubuh Kristus, di pilar mana Tuhan tempatkan saudara, saudara harus menjadi orang yang apa? Menjadi bersinar dan menjadi pembawa terang. Haleluya. Di keluarga saudara, saudara sebagai orang yang bersinar, pembawa terang. Jangan diukur dengan financial, materi saudara, kecil. Sekalipun itu kita butuh. Tapi apakah terang sejati pribadi yang hebat tetap dalam kita, sehingga kita tetap bersinar dan menjadi pembawa terang. Amin. Dan banyak orang yang katakan pada saya, anak-anak generasi Z, milenial bilang, pesta Natal sih pasti meriah. Gereja pun senang, selalu yang ditanya, jumlah kehadiran berapa? Maaf saya mesti katakan, Tuhan tidak tertarik pertama soal jumlah. Dia tertarik kualitas hidup jemaatnya, dimuridkan dan menjadi murid, berbuah tetap dan lebat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena dari hidup saudara berbuah banyak dan tetap. Itu adalah terang, pembawa terang. Di mana saudara berada, di lingkungan mana saudara berada, di sekolah, di studi, di situ orang melihat Tuhan hidup dalam saudara dan berlutut mengaku Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Haleluya. Masih belum terlambat. Tapi mari kita buat ini. Tidak usah berpikir bahwa bersinar dan menjadi pembawa terang itu harus yang sulit-sulit. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani dari tahun 1986. Sampai hari ini saya cuma buat yang sederhana. Waktu di rumah kami di Jalan Gunung Kidul itu, saya lihat ada seorang bapak dari kepercayaan lain. Jual bensin. Waktu saya tanya ke dia, Pak, berapa satu hari Bapak jual? Cuman 210.000. Saya dapat uang. Tiba-tiba saya dapat inspirasi itu. Cobalah pembawa terang, jadilah terang untuk orang ini. Karena dia selalu bantu kami kalau kami keluar di Jalan Gunung Kidul itu ada imam bonjol. Dia menjadi tukang parkir gratis, memberhentikan mobil-mobil. Tuhan bilang, dia buat sesuatu, kamu buat sesuatu bagi dia. Waktu saya bicara dengan dia, Pak, kita deal, saya akan ambil 1 bulan sekali untuk pinjam Bapak punya, istilah saya, panggungnya. Bukan panggung seperti ini kan, disorot, lampu sorot, panggung itu enggak disorot. Enggak masuk media juga. Dia bilang, apa itu Pak? Hari ini Bapak bilang 1 hari 210.000, saya kasih 250. Bapak tinggal jaga, terus tempat itu ditempel poster yang isinya kejujuran adalah kekayaan sejati. Kalau tidak salah,
Stanley sama Listi, betul? Boleh. Tapi saya bayar 250, 40 untuk Bapak jaga. Tugas Bapak cuma satu. Kalau orang tanya, kenapa buat begini? Ada orang yang menjadi berkat, yang percaya Yesus itu Tuhan. Sederhana kan? Haleluya. Dan orang senang karena bensin itu boleh diambil dengan gratis. Tapi yang buat saya senang, goal kami orang ini, akhirnya dia punya masalah jantung. Didoakan anak-anak kami di rumah, sembuh. Sekarang kami sedang garap dia, bukannya garap, arahkan dia untuk menjadi murid Yesus. Sederhana, tapi ada lutut bertelut, lidah mengaku Yesus itu tuh. Itu pembawa terang dan bersinar. Di mana kita harus bersinar? Di mana kita tinggal? Haleluya. Amin. Dan bukan sekedar kita main-main dengan apa yang Tuhan buat dengan kita. Bapak Ibu, kita semua butuh berkat, pemulihan, kesembuhan. Tapi jangan lupa sumbernya sama. Haleluya. Saya pun umur saat ini sebentar lagi bulan depan 72 tahun. Saya pun mempersiapkan diri. Ada waktu saya tidak mungkin lagi di atas panggung ini. Di belakang mimbar ini. Amin. Yang saya persiapkan apa? Supaya tidak post power syndrome. Banyak orang post power syndrome. Waktu dia sudah tidak bisa bikin apa. Makan apa. Bingung bagaimana. Bersama Yesus. Ada pesta sukacita. Pesta kebesarannya. Dan kita pulih sembuh total. Roh, jiwa maupun tubuh. Setuju? Maka tadi saya ada pesan beberapa teman, ingat perlu ada regenerasi. Kenapa Om? Sudah tua. Tahu dirilah kita ya. Ya. Haleluya. Amin. Makanya Pak Stanley ini, Gideon ini generasi yang mereka akan melanjutkan. Kan sudah pernah khotbah juga di mana? KRC. Saya bilang lanjutkan, lanjutkan. Tuhan bisa buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Hari yang berikut sudah hampir dengan cepat lebih dari pemenang. Ini janji Tuhan. Jangan berpikir dengan Natal hari ini kita lewati, kita akan tambah diberkati secara uang. Boleh saja. Tapi tidak pernah janji itu dicatat di Alkitab. Betul? Tidak pernah juga dicatat bahwa lewat tahun ini saudara tambah lebih sehat. Halo? Amin? Tidak ada janji Tuhan bilang keluargamu tambah harmonis tahun depan. Jangan bermimpi. Tapi janjinya kamu lebih daripada pemenang. Di dalam janjinya lebih daripada pemenang, di situ mencakup semua berkat-berkat, semua mujizat dan ajaiban. Ada peranan yang harus kita buat. Sebagai orang yang lebih daripada pemenang, tahu diri. Yang membuat kita menang itu Yesus. Yang perlu kita saksikan, menyaksikan, menjadi saksi untuk orang dengar. Yesus itu terhebat, terajaib, termulia, dan tersegala-galanya. Tidak ada tandingannya. Dia menjadi pemenang. Hadiah diberikan itu adalah anugerah lebih daripada pemenang. Saudara mau pergi pindah ke kota mana aja, pindah di tempat mana, semua tidak menjamin masa depanmu cerah. Kalau Dia yang menentukan, itu yang menjamin masa depanmu cerah. Haleluya. Di posisi apa saudara sekarang Tuhan percayakan di gereja? Percayalah. Kalau Dia yang percayakan, mari tetap bersinar, pembawa terang. Dan ingat, Dia lebih daripada pemenang. Pernah dengar ilustrasi tentang mawar dengan bambu? Ya, saya ulangi aja. Tidak ada kalau sudah pergi ke taman, ada mawar yang sedang berbunga cantik. Terus ada bambu. Orang cari mawar itu untuk selfie. Pasti kan? Golongan apa semua cari mawar untuk apa? Selfie. Betul? Tidak ada orang mau selfie dengan bambu. Siapa yang mau selfie dengan bambu angkat tangan?
Warnanya cantik, berganti warna, berganti musim, warnanya begitu. Dari golongan apa aja pasti berselfie di situ. Satu waktu Bambu lihat begitu, kesel dia. Kok saya enggak pernah di selfie ya? Hanya cari mawar semua. Terus tiba-tiba mawar ngomong, Bambu, kamu tidak di selfie. Tapi kalau angin itu datang, kami gugur, kamu tetap berdiri. Setuju? Dia masih belum terima, tapi kan lebih terkenal kamu. Masuk Instagram, masuk di TikTok, Facebook, WhatsApp, mana-mana. Betul enggak? Tiba-tiba Mawar bilang begini, kamu sadar betul enggak? Kalau kamu dibelah, kamu dipakai untuk mengairi air untuk kami hidup karena kamu. Hari ini saudara, percayalah, orang lebih daripada pemenang selalu menjadi orang yang membawa kehidupan bagi orang lain. Itulah Yesus, dia pemenang, kita lebih dari pemenang yang harus kita hidupi, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jadi jangan mau jadi seperti orang lain, jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Kamu mungkin bambu, yang penting kamu adalah terang, pembawa damai, dan lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Beritahu kiri kanan, kamu lebih daripada pemenang. Hari ini lagi stres, tertekan, bangkit. Kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Ya, saya harapan pesan Natal kali ini mungkin saudara pikir saya bicara bagaimana jingle bell atau pohon terang. Tapi hari ini kita bicara bagaimana respon sebagai warga kerajaan Allah. Haleluya. Dan yang terakhir dengan cepat, yaitu kita pembawa damai. Haleluya. Di rumah tangga saudara, saudara menghadirkan damai. Orang melihat sorga di rumah tangga saudara. Di tempat pekerjaan, saudara menghadirkan apa? Sorga. Tapi kalau terus marah-marah, tidak selesaikan masalah itu, pisah ranjang, pisah tempat tidur, itu neraka. Hari ini renungkan. Kita datang ke pesta Natal, kita datang sama-sama bergandeng tangan, senyum-senyum, shalom, tapi hati, shalom. Apakah itu pembawa damai, menghadirkan sorga atau apa? Neraka. Ini cuma saya ulangi. Mari, sorga bukan neraka. Katakan sorga bukan neraka. Saudaralah pembawa damai itu. Dimanapun. Bapak kan ngomong gampang, bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan yang berkata. Haleluya. Dan si pelaku utamanya sudah ada dalam hidup kita. Kalau kita terima dia. Makanya hari ini bagi saudara belum terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara perlu terima dia. Dan kalau saudara terima dia hari ini, tiba-tiba rema impresi, saudara mau dibaptis. Para pelayan Tuhan siap, bisa langsung baptis. Kolam baptisan juga sudah tersedia. Dan kalau sudah dibaptis, mau dimuridkan, Komsel, komunitas kerajaan juga siap untuk saudara punya komunitas untuk dimuridkan. Haleluya. Itu yang kita buat di dalam pesta, bukan sekedar berapa jumlah yang hadir. Tapi jumlah yang hadir militan menjadi pembawa damai, lebih daripada pemenang, dan juga bersinar dan menjadi pembawa terang. Yang setuju lambaikan tangan saudara. Yang enggak marah-marah saja. Karena ini yang beritakan, saya beritakan bahwa ini harus kita buat. Kita juga enggak bisa jadi pembicara termasuk saya, cuma hanya khotbah. Saya ketemu orang, adakah saya sampaikan kebenaran? Bukan hanya untuk golongan orang dalam gereja, tanya cleaning service di sini. Waktu saya masih menggembalakan, dari kepercayaan kakinya luka, kakinya cacat, didoakan sembuh. Sampai hari ini saya tanya, bagaimana kamu dengan Yesus? Belum. Ya, itu urusan dia, pilihan.
Haleluya. Kemarin juga saya berada di lembah pujian, gardening, kemo sudah 3 kali. Saya doakan dan dia sudah terima Yesus. Dan dia minta, dia mau untuk terus. Itu tugas saudara dan saya. Jadi tidak mungkin saya bisa khotbah sini hanya salaman dengan orang yang bajunya neces, suka kasih persembahan, berkat. Bagaimana yang sederhana orang-orang di bawah kita. Asisten keluarga saudara, pegawai-pegawai toko saudara, bagi pengusaha. Mari dia lahir di kandang, taruh di palungan. Itu mengingatkan kita, sekotor apapun, kalau ada Yesus, semua golongan akan datang menyembah dia. Setuju? Amin? Kalau Yesus ada dalam saudara, siapa golongan? Saudara akan lihat orang datang melihat bukan karena saudara, karena Tuhan. Hari ini saya bisa berbicara ini, bukan karena hebat dan kepintaran. Saya sadar, semua karena Tuhan. Kalau enggak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Nah, ini yang saya berharap saudara merayakan hari kelahiran ini. Supaya kita betul mau respon sebagai warga kerajaan Allah. Yaitu bersinar dan menjadi pembawa terang. Lebih dari pemenang, pembawa apa? Jesus love you abundantly. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya serahkan, saya dibilang nanti duduk dulu ya. Tapi saya tidak duduk dulu. Saya masih punya waktu 8 menit. Ya. Jadi nanti ada candlelight. Yang kita mau lihat, kita ini adalah terang yang sebenarnya. Lilin ditiup mati, Pak. Betul tak? Saudara ditiup angin badai apapun tidak akan tergoncangkan karena terang ajaib itu ada dalam saudara. Nah, yang pertama, saudara yang hadir mungkin diajak teman atau dari komunitas kerajaan, saudara diberikan undangan, saya tidak tahu. Saudara diajak sini. Dan saudara bilang, aku mau ambil keputusan hari ini. Terima dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Raja di atas segala raja. Yang baru pertama kali. Baik yang di luar, ya, maupun dalam. Kalau ada dari hati saudara, saudara bisa angkat tangan. Para pelayan Tuhan bisa lihat, yang di luar daripada gedung utama ini. Kalau ada, bisa angkat tangan saudara. Bukan saudara dipermalukan, tapi Tuhan dipermuliakan melalui keterbukaan. Karena hubungan dengan Tuhan, itu bukan saudara harus sempurna. Itu bicara tentang keterbukaan dan kejujuran. Amin. Ada? Tolong para pelayan Tuhan kasih kode, saya ada di luar? Tidak ada. Baik. Siapa yang sudah terima dia? Tapi juga kadang-kadang bimbang, arahnya tidak jelas. Tapi hari ini saudara mau memperbarui. Aku mau memperbaharui iman percaya saya. Untuk saya menghidupi apa yang dia katakan. Kalau ada, angkat tangan saudara. Di dalam ada. Luar, tidak ada juga. Halo, tolong para pelayan Tuhan, tinggal saudara lambaikan. Ada satu. Baik, saudara yang jadi pelayan Tuhan, saudara dekati dia, cuma taruh tangan saudara di pundaknya. Saya berdoa dari sini. Ya, sudah. Tuhan ada satu memperbaharui komitmen dia untuk percaya Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Aku percaya lawatanmu pada dia.
Roh Kudus akan mendidik, mengajar, melatih dia. Kembali, aku rebut dalam nama Yesus. Berada dalam koridor kebenaran itu sebagai warga kerajaan Allah. Sehingga hidupnya terus bertumbuh, berbuah banyak dan tetap. Tuhan, aku yakin dan percaya. Dan waktu diambil keputusan, kembali lagi mau berada di komunitas kerajaan. Di situ Tuhan, dia mengalami pembaharuan dengan pembaharuan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mohon kalau dia sudah masuk komunitas kerajaan, gembalanya bina dia lagi. Kalau belum, catat namanya, follow up untuk masuk dalam komunitas kerajaan. Paham ini saudara yang jadi pelayan-pelayan di luar? Amin. Oke, thank you untuk kerjasama. Yang terakhir, masih 4 menit. Ada saudara yang datang di ruangan ini maupun di luar. Dalam 1 minggu yang lalu sampai hari ini. Dengar baik-baik ya. Seringkali di otot bagian dada saudara, kiri dan kanan, itu sering muncul kesakitan. Sakit, hilang, kembali sakit lagi. Sekali lagi, di otot dada ini, kiri kanan sakit, kadang-kadang hilang, sakit lagi. Selama dari 2 minggu sebelum hari ini. Kalau itu ada, tidak usah malu. Saya mau doakan saudara, angkat tangan saudara. Ya, silakan berdiri yang sudah angkat tangan. Di ruangan ini ada 4 orang, silakan berdiri. Saya tidak suruh saudara maju. Ada lebih dari 4. Tolong ya para pelayan Tuhan, tidak usah sentuh mereka. Saudara nanti dekati untuk catat mereka. Baik, ada 2, 4, 5 sini. Di luar ada? Ada 2. Baik, saya akan doakan. Taruh kedua tangan saudara di bagian dada. Dalam nama Yesus, setiap otot atau tendon atau bursa atau ligamen atau itu faktor engsel, tulang yang tidak pada posisi yang sebenarnya. Aku katakan baik di ruangan luar maupun dalam nama Yesus, kembali penyusunan itu normal. Kembali pada posisi normal. Dan terjadi rejuvenation, pembaharuan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kalau itu penyebab adalah virus, aku katakan saat ini, oleh kuasa darah Yesus, semua virus itu tuntas dalam nama Yesus. Dan kalau ini permainan daripada cara-cara iblis, aku katakan kau iblis, kau sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Tidak usah pakai gertak, mereka lebih daripada pemenang. Sembuh dalam nama Yesus. Dan kalau itu kelalaian mereka, mari Roh Kudus ingatkan. Sehingga hari ini waktu mereka dijamah, mereka mengalami pelatihan yang datang dari Roh Tuhan. Akan terjadi kesempurnaan. Dalam nama Yesus, aku cinta Engkau Bapa, Yesus Roh Kudus. Terima kasih untuk kehebatanmu, keajaibmu. Dalam nama Yesus. Amin. Jangan dulu duduk. Saya mau tahu aja, yang datang tadi sakit, tiba-tiba hilang. Angkat tangan saudara. Tolong dicek. Ya, ada? Ibu? Betul sembuh? Coba begini, sembuh. Puji Tuhan. Di luar ada? Tidak ada. Oh, ada lagi 2 orang. Lagi ada 3 orang. Lambaikan tangan dong. Tidak usah malu-malu. Delele. Oke bahasa saya. Lambaikan tangan. 1, 2, 3. Nah. Yang tidak berdiri juga sembuh ya. Puji Tuhan. Nah saya cuma minta begini. Tolong para pelayan Tuhan di follow up.
Jadi bagi mereka yang belum masuk di Komsel, arahkan. Tapi jangan dipaksa atau pakai pecut. Mereka perlu ada komunitas sehingga Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih untuk pagi yang berbahagia ini. Kami bersyukur dan kami mau kelanjutan lagi Tuhan buat. Tuhan lakukan yang terbaik. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan song leader atau yang punya tugas. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining till He appears and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder is a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices. On night divine, oh, night when Christ was born. A night divine, how night, a night divine. Oh, hear the angel voices of night divine, oh, night when Christ was born. A night divine, how night divine. Baik, jemaat boleh menyalakan flashlight dan bangkit berdiri. Baik.
Hari ini kita harus yakin. Dengan iman percaya kita karena anugerah. Terang yang ajaib sudah ada dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Dan di lampu-lampu saudara, lightnya, handphone, dan kami pegang lilin sini. Terang ini tidak akan mempunyai arti apa-apa. Kecuali kita punya pengertian, terang yang ajaib, hebat itu ada dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat, dia dari atas, dia turun di muka bumi. Jangan lagi bilang dia harus berjalan di muka bumi sekarang. Dia sudah ada dalam saudara. Saudaralah yang berjalan kemana Tuhan utus, di mana berada. Saudara sebagai pembawa terang itu, pembawa damai, dan saudara adalah terang itu. Yang setuju bilang amin. Jadi pulang daripada ibadah hari ini, saudara membagi terang dan adalah terang. Makanya kemana saudara pergi, duduk, bergerak, ceritakanlah tentang raja di atas segala raja. Haleluya. Jadi yang bergerak itu saudara dan saya. Katakan, kami yang bergerak. Dan katakan, di mana kami bergerak, ada lutut bertelut, ada lidah mengaku, Yesus itu Tuhan. Raja di atas segala raja. Dan dia juga adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia sudah tersalibkan 2000 tubuh yang lalu. Yang perlu kita belajar, kita yang terus disalibkan sampai mati kedagingan kita, yang nampak sang nomor 1, Yesus Kristus dalam hidup kita. Katakan, Yesus adalah segalanya. Yesus yang terhebat. Yesus yang terajaib. Yesus yang termulia. Roh Kudus yang akan melatih kami. Di mana kami berada. Mari bersorak, lambaikan tuh pada pesta yang meriah, pesta penuaian, pesta penjangkauan. Sehingga waktu dia datang kedua kali, we are ready. Ready or not, Jesus is coming. Kami tidak peduli tentang kapan bentuk. Yang penting kami siap menjangkau jiwa-jiwa untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan, bersorak yang meriah. Haleluya. Merry Christmas dan Happy New Year. Tuhan memberkati. Saudara boleh matikan dan beri salam kiri kanan saudara. Thank you. Haleluya. Untuk seluruh jemaat dimohon untuk tetap duduk. Ya beri salam dulu, yang di luar juga. Tidak usah yang luar masuk, habis waktu kita. Kiri kanan saudara aja. Baik, sekarang bangkit berdiri lagi. Anggap aja saudara latihan senam. Kita akan terima. Banyak orang bilang doa berkat, tapi bagi saya sumber berkat itu sudah ada dalam saudara. Jadi saudara tinggal pulang, menghidupi kebenaran, berkat itu akan terus berlimpah dan saudara menjadi berkat. Kalau saudara punya kendala, Tuhan punya kendali. Kalau saudara angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Karena saudara punya rencana, Tuhan punya kehendak. Haleluya. Dan sadarlah, masuk di tahun depan, hari-hari sekarang ini. Ada benda, walaupun dibakar bagaimanapun, dia tidak akan bisa jadi abu. Yaitu genteng, batu bata. Jadi kalau saudara, hari-hari saudara ada tekanan, himpitan, masalah, percayalah, saudara tidak akan hancur. Karena di balik semua itu Tuhan punya rencana untuk mengalami pesta sukacita bagi hidup saudara. Haleluya. Dan mari pulanglah dengan pengertian waktu engkau berjalan. Segala sumber
yang Tuhan adalah sumber itu ada dalam saudara. Berkat mengikuti saudara, mujizat mengikuti saudara, kesembuhan mengikuti saudara, keajaiban mengikuti saudara. Robah pola pikir saudara. Tidak usah tanya dia di mana, dia ada dalam saudara, saudara dalam dia. Yakin itu, bahkan barisan depanmu adalah kebenaran, barisan belakangmu adalah kemuliaan. Fokus pada barisan depan itu, maka hari lepas hari sampai masuk tahun 2026, percayalah, beribu-ribu hari dia menyertai bersama saudara. Untuk apa khawatir dan takut? Hari esok pasti ada solusinya. Terimalah ini dan ceritakanlah ini pada banyak orang di hari kelahiran ini, bahwa dia Raja Tuhan yang hidup, dia juga adalah Juru Selamat, sehingga di mana-mana banyak bilangan yang ditambahkan untuk bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersorak yang meriah, tepuk tangan yang meriah. Dan bersama-sama katakan amin. Artinya amin. Agree with God, setuju dengan Tuhan. M, move with God, bergerak dengan Tuhan. End with God, mengakhiri hidup ini juga dengan Tuhan. Dan N, never doubt God, tidak ragu dengan Tuhan yang kita nama Yesus. Sekali lagi Tuhan memberkati.